Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun ajaran 2023. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami pada mata kuliah kewirausahaan. Yang mana tugas besar ini adalah pengganti dari ujian akhir semester. Pada kelas kewirausahaan ini, kami memiliki dua dosen pengampu, yang mana yang pertama adalah Pak Asdi Putra, yang kedua Bapak Jafril Ramadhani. Next. Pada kesempatan untuk mempresentasikan ini, kami akan mempresentasikan bagaimana kami membangun startup, yang mana nama startup kami yaitu Kliniti, dan di Kliniti ini kami mengambil tema mengenai lingkungan kebersihan khusus pada rumah. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan tim Kliniti, yang mana di tim Kliniti ini kami memiliki 3 orang. Yang pertama ada CEO, yaitu Miftahul Khaira dengan NIM 221152009, CTO, Iken Kalila Hamuti 221152319, dan ada yang terakhir CMO, yaitu saya sendiri, Fatih Arsyah Mahmudi 221152317. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau membeberkan dahulu topik yang akan dipresentasikan nantinya. Di sini ada 9 topik. Yang pertama, latar belakang Kliniti, deskripsi Kliniti, pengenalan logo Kliniti, visi misi startup Kliniti, job desk tim. Lalu selanjutnya ada strategi STP, aspek pemasaran aplikasi, penjelasan UI Kliniti, dan yang terakhir adalah demo prototype pada aplikasi Kliniti. Next. Nah, untuk pertama-tama yaitu topik mengenai latar belakang Kliniti, yang mana di sini adalah topik mengenai mengapa kami mengambil Kliniti. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, solusi mengatasi pekerjaan rumah tangga dengan efisien. Nah, dalam era kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tuntutan ini, kebutuhan akan solusi praktis dalam mengelola pekerjaan rumah tangga menjadi semakin penting. Untuk itu, kami menyediakan aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pemilik rumah dalam mengatur pekerjaan rumah tangga dengan lebih mudah dan efisien. Poin kedua itu memberikan peluang kerja baru dan meningkatkan keberlanjutan di tingkat komunitas, yang mana di aplikasi ini juga hadir sebagai respon terhadap kebutuhan dan tuntutan pekerjaan rumah tangga di tengah masyarakat yang bergerak dengan cepat. Nah, di aplikasi ini kami membutuhkan sebuah jasa, dan di mana para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan bisa bergabung pada startup kami. Lalu poin ketiga atau poin terakhir yaitu mencerminkan komitmen pada kemudahan, efisiensi, dan peningkatan kualitas hidup di tengah kehidupan yang sibuk. Dengan merancang aplikasi ini, kami bertujuan memberikan kemudahan akses kepada pengguna untuk menemukan dan memesan layanan dengan cepat. Nah, di aplikasi ini nantinya pemesanan dapat dilakukan dengan berbagai ketukan pada layar perangkat di mobile dan meminimalkan kerumitan dan mengoptimalkan pengalaman bagi para pengguna. Next. Selanjutnya, mengenai deskripsi Kliniti. Apa sih Kliniti itu? Nah, Kliniti itu adalah aplikasi inovatif yang menyediakan solusi komprehensif untuk mengelola pekerjaan rumah tangga dengan mudah. Dengan Kliniti ini, aplikasinya menggunakan antarmuka pengguna yang ramah. Pengguna dapat dengan cepat menemukan dan memesan layanan kebersihan dan perawatan peralatan rumah tangga. Pada aplikasi Kliniti ini juga mendukung perekonomian lokal dengan memberikan platform bagi penyedia jasa rumah tangga. Next. Di startup dan aplikasi Kliniti ini, kita juga membuat sebuah logo, yang mana dapat dilihat sendiri di logo ini adalah rumah dan ada sapu. Nah, makna di balik logo Kliniti yang berlambangkan rumah sederhana dengan adanya sapu ini adalah untuk menggambarkan aplikasi yang menyediakan jasa dalam membersihkan setiap rumah yang dibutuhkan oleh pengguna.
Jadi dari logo ini, pengguna dapat melihat dan menyimpulkan bahwa ini adalah aplikasi Kliniti yang dapat memberikan kenyamanan bagi rumah pengguna. Next. Nah, selanjutnya mengenai fitur-fitur dan penjelasan dari fiturnya yang akan dijelaskan oleh Niken Kalila Hamuti. Kepada Niken, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi Kliniti. Yang pertama yaitu General Cleaning, yang mana fitur ini memberikan layanan untuk membersihkan properti secara menyeluruh. Yang kedua yaitu Fogging, yaitu layanan pengasapan untuk membunuh nyamuk. Yang ketiga yaitu penyemprotan disinfektan, yaitu layanan jasa penyemprotan dan sterilisasi rumah ataupun kantor. Keempat yaitu vakum, yang mana layanan pembersihan furniture rumah ataupun kantor. Yang kelima yaitu deep cleaning, pembersihan secara menyeluruh dan mendetail pada furniture. Yang keenam yaitu layanan AC, yaitu membersihkan dan merawat AC. Yang ketujuh yaitu pembersihan langganan. Jadi pada fitur ini, layanan pembersihan yang dilakukan dapat secara rutin dan terjadwal sesuai keinginan pengguna. Yang kedelapan yaitu pembersihan per jam, yang mana layanan ini berdasarkan durasi yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kesembilan yaitu toilet cleaning, yaitu layanan yang membersihkan kamar mandi. Yang kesepuluh yaitu furniture cleaning, layanan pencucian pada soft furniture. Adapun visi misi dari Startup Cleaning yaitu yang pertama, menjadi aplikasi terbaik pada tahun 2030 yang memberdayakan pemilik rumah untuk mengelola pekerjaan rumah tangga dengan mudah dan efisien, menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Adapun misinya yaitu membuat perubahan dalam gaya hidup dengan menginspirasi pemilik rumah lebih efektif terhadap manajemen rumah tangga mereka. Yang kedua yaitu membuat inovasi berkala dengan mengintegrasikan teknologi terkini dan solusi yang relevan untuk memenuhi tuntutan yang berkembang dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu memberikan peluang pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian, dan menciptakan kesejahteraan di tingkat komunitas. Yang keempat yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan job desk dari CEO pada startup Kliniti. Yang pertama, menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan visi misi serta arah yang akan ditempuh perusahaan, serta telah memahami betul tujuan yang hendak dicapai perusahaan. CEO juga bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi jangka panjang perusahaan. CEO juga melakukan analisis pasar, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menetapkan tujuan bisnis yang ambisius di startup Kliniti nantinya. Yang keempat yaitu memastikan bahwa startup Kliniti mempertahankan tanggung jawab sosial yang tinggi dan memiliki nilai dalam mengusahakan startup. Selanjutnya yaitu job desk dari CTO. Yang pertama, CTO memastikan bahwa teknologi yang digunakan perusahaan tidak sama dengan perusahaan lain dan menerapkan teknologi terbaru. Terus CTO harus memastikan bahwa sumber daya SDM yang ada mampu berkompetisi dengan para pesaing dan bertugas membuat rancangan untuk kepentingan startup. CTO juga membantu merancang dan menetapkan kebijakan teknis serta menghasilkan komponen teknis dari proses perencanaan strategis. CTO juga bertanggung jawab mengembangkan produk dan teknologi serta memastikan operasional startup Kliniti, baik transaksi, perbankan maupun jual beli berjalan baik tanpa kendala. Selanjutnya yaitu job desk dari CMO, yaitu yang pertama, memiliki tugas menentukan tujuan dan pencapaian marketing. Setelah itu, berbagai tujuan akan diimplementasikan ke dalam bentuk strategi pemasaran. CMO juga mengembangkan strategi pemasaran yang sejalan dengan tujuan bisnis dan visi perusahaan, serta menentukan segmentasi pasar dan menentukan pangsa pasar yang optimal. Selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan pasar dan mengarahkan pengembangan aplikasi atau penyempurnaan aplikasi yang sesuai, serta menentukan strategi penempatan pasar untuk aplikasi. Selanjutnya yaitu membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan, serta mengembangkan strategi retensi pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan.
Strategi STP pada startup Kliniti yang pertama yaitu segmentasinya, segmentasi dari usia 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Targeting yaitu orang yang memiliki banyak kesibukan, ibu rumah tangga, wanita karir, pasangan muda, dan orang yang tidak terbiasa membersihkan rumah. Positionnya yaitu mengutamakan kenyamanan pelanggan, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan mengutamakan kebersihan rumah untuk pelanggan. Aspek pemasaran pada aplikasi ini yang pertama pada produknya, startup Kliniti menyediakan produk ke pengguna berupa aplikasi yang mana berkaitan dengan kebersihan pada rumah, sehingga pengguna yang memiliki kesibukan atau tidak memiliki kesempatan untuk membersihkan rumah bisa memakai jasa dari aplikasi Kliniti ini. Dan harga jual pada jasa yang disediakan dari aplikasi Kliniti ini tergantung dari jenis-jenis layanan yang diberikan, serta waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Planningnya yaitu Kliniti membuka usaha dengan membuat aplikasi yang membuka layanan yang membantu pengguna membersihkan rumah, yang mana pada aplikasi ini dapat diunduh di setiap ponsel. Aplikasi ini nantinya akan membantu dari berbagai kesibukan dalam membersihkan rumah mereka. Promotion dari startup Kliniti ini dengan melakukan promosi melalui media sosial serta memberi promo pada hari spesial. Pemberian diskon untuk paket tertentu juga terdapat fitur poin dan member planning untuk para penggunanya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niken Kalila Hamuti yang telah menjelaskan topik sebelumnya. Selanjutnya ada topik penjelasan mengenai aplikasi Kliniti, mengenai user interface-nya yang mana akan dijelaskan oleh Miftahul Khaira. Kepada Miftahul Khaira, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user interface dari aplikasi Kliniti. Next. Baik, yang pertama yaitu terdapat welcome page, di mana pada frame welcome page ini ditampilkan logo dari aplikasi sendiri. Berikutnya, setelah welcome page, maka user akan diarahkan ke introduction page. Ya, di sini terdapat 3 frame yang berisi introduksi mengenai aplikasi itu sendiri. Next. Berikutnya terdapat frame masuk dan daftar. Pada frame masuk, apabila user telah memiliki akun sebelumnya, maka dia dapat mengklik button masuk langsung. Kalau tidak, user dapat masuk menggunakan Google atau daftar terlebih dahulu dengan mengisikan data-data yang terdapat pada frame tersebut. Bila sudah memiliki akun, maka user dapat mengklik button masuk yang terdapat di bagian bawah. Next. Selanjutnya terdapat homepage, di mana pada homepage ini terdapat voucher, poin, template promo, jenis-jenis layanan, dan review dari pengguna. Pada bagian pojok kanan atas dapat logo notifikasi dan customer service jika memiliki kendala atau perlu bantuan. Lalu apabila user mengklik salah satu jenis layanan, misalnya di sini deep cleaning, maka user akan diarahkan pada frame layanan, di mana pada frame layanan deep cleaning ini terdapat penjelasan mengenai layanan tersebut, dan apabila user berminat untuk melakukan pemesanan, maka user dapat menginputkan alamat, tanggal layanan yang diinginkan, jumlah staf, durasi pemberian layanan, dan gender dari staf itu sendiri, lalu memilih apakah menggunakan alat pembersih sendiri atau tidak. Setelah itu, dengan mengklik button berikutnya, maka user akan diarahkan pada frame alamat, di mana di sini program meminta inputan berupa alamat dari user itu sendiri. User dapat mencari lokasinya yang kemudian akan diarahkan ke frame cari lokasi. Setelah itu, pada marker yang telah ditentukan, user dapat mengklik button set lokasi, lalu alamat tersebut akan tersimpan seperti pada frame tambah alamat.
lalu klik button simpan. Next. Selanjutnya di sini terdapat frame paket, di mana pada frame paket ini telah ditawarkan oleh aplikasi layanan-layanan yang telah dikemas menjadi beberapa kriteria, lalu ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada pembelian masing-masingnya. Setelah itu terdapat frame riwayat, di mana layanan yang telah dipesan sebelumnya akan tersimpan di bagian riwayat ini. Dengan mengklik button pesan lagi, user dapat memesan layanan yang sama, lalu untuk memberikan penilaian, user dapat mengklik button review, yang kemudian apabila ingin membuat review, maka user dapat mengklik button review dan akan terdapat tambahan poin pada setiap review yang telah dibuat. Setelah itu, pada frame yang terakhir di sebelah kanan ditampilkan review-review dari user yang telah pernah menggunakan layanan sebelumnya. Next. Selanjutnya frame chat. Bila user mengklik icon customer service tadi atau mengklik icon chat, maka akan diarahkan pada frame ini, di mana pada awalnya user akan diarahkan untuk chat dengan bot terlebih dahulu. Lalu nanti sesuai dengan permasalahan yang diajukan, bot akan mengarahkan user untuk chat dengan customer service-nya. Setelah itu ada frame riwayat di bagian frame profil. Di bagian frame profil ini terdapat data-data pelanggan dan beberapa menu seperti alamat, voucher, help center, poin, dan logout jika pelanggan user ingin keluar dari aplikasi. Terus ada frequently asked question. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu frame voucher. Pada bagian profil tadi terdapat menu voucher, dan apabila mengklik menu tersebut maka akan diarahkan pada frame voucher. Setelah itu terdapat frame alamat profil. Ini merupakan menu alamat yang terdapat pada bagian profil tadi. Di sini ditampilkan alamat utama dari user tersebut. Next. Selanjutnya yaitu help center. Pada bagian profil tadi terdapat menu Help Center. Apabila user mengklik menu tersebut, maka akan diarahkan ke frame Help Center, di mana pada frame tersebut, user dapat menghubungi salah satu dari kontak yang tertera, user dapat menghubungi melalui WhatsApp atau email seperti yang tertera pada frame tersebut. Next. Setelah itu, selanjutnya pada bagian menu poin, akan ditampilkan beberapa layanan yang memiliki poin-poin tertentu. Apabila user mengklik salah satu layanannya, maka akan diarahkan ke bagian tukar poin. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang button riwayat poin. Setelah mengklik button riwayat poin, user akan diarahkan ke frame riwayat poin. Di sini ditampilkan riwayat transaksi penukaran koin yang dilakukan oleh user. Next. Selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tukar poin. Apabila user mengklik salah satu pilihan yang ditawarkan seperti pembersihan umum dengan disinfektan, maka akan diarahkan ke frame detail point, di mana apabila terpenuhi syarat dan ketentuannya, selanjutnya user dapat mengklik button tukar poin Anda, terus akan muncul pesan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menukarkan poin. Setelah itu, apabila user mengklik pilihan ya, maka akan muncul pesan sukses dalam menukarkan poin, dan user dapat mengklik button kembali untuk kembali ke awal. Next. Selanjutnya yaitu bagian pembayaran. Pada aplikasi ini ditawarkan beberapa pilihan metode pembayaran seperti menggunakan dompet digital, yaitu Dana, OVO, GoPay, atau menggunakan transfer bank atau kartu kredit atau debit. Jika user memilih salah satunya seperti Dana, maka akan diarahkan ke penginputan nomor HP yang sebagai ID Dana. Selanjutnya, user dapat mengklik button berikutnya dan akan diarahkan ke konfirmasi pembayaran. Apabila semua data telah diisikan dengan benar, selanjutnya user dapat mengklik button bayar dan akan muncul tampilan
frame pembayaran berhasil dan user dapat mengklik button tutup untuk melakukan penyelesaian pembayaran. Next. Sekian penjelasan UI dari saya. Selanjutnya itu demo prototipe aplikasi Kliniti melalui software Figma. Baik, yang pertama di sini terdapat welcome page. Selanjutnya di sini ada introduction page, di mana terdapat beberapa pesan, di mana terdapat beberapa pertanyaan, yaitu apa kamu ingin menjaga rumahmu tetap bersih. Selanjutnya kami akan membantumu untuk itu. Setelah itu, kamu ingin menjaga rumahmu tetap bersih. Setelah itu, setelah introduction page tadi, maka user akan diarahkan ke frame masuk. Di sini apabila user telah memiliki akun sebelumnya, maka dapat langsung masuk. Kalau belum, dapat daftar terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat beberapa data yang harus diinputkan oleh user seperti nama, email, nomor HP, password, konfirmasi password, dan setelah itu klik daftar untuk mendaftarkan diri. Setelah itu, jika telah memiliki akun, klik masuk lalu akan diarahkan ke bagian frame homepage. Sini terdapat nama dari user sendiri, voucher, poin, promo-promo yang tersedia, lalu berbagai jenis layanan seperti general cleaning, deep cleaning, toilet cleaning, vakum, layanan AC, pembersihan langganan, pembersihan per jam, furniture cleaning, semprot disinfektan, dan fogging. Setelah itu di sini terdapat beberapa review dari pelanggan. Setelah itu saya akan coba klik salah satu dari layanan ini. Di sini saya mencoba untuk memesan layanan deep cleaning. Di sini terdapat bagian penjelasan dari layanan tersebut. Di sini user akan diminta untuk menginputkan beberapa data seperti alamat, tanggal layanan, jumlah staf yang diinginkan, lamanya durasi, gender staf, opsi gunakan alat pembersih sendiri atau tidak, terus voucher, dan notes untuk housekeeper. Terus di sini izinkan housekeeper ngambil foto. Ini saya akan menginputkan data alamat terlebih dahulu. Lalu akan diarahkan ke frame alamat. Terus bisa diklik cari lokasi. Terus pada marker ini, pada marker alamat yang telah ditentukan ini, kita dapat mengklik button set lokasi. Setelah itu akan terdapat deskripsi dari alamat saya, terus klik button simpan. Terus akan tampil di sini alamat yang telah dipilih tadi. Selanjutnya, saya ingin men-set tanggal layanan. Dan di sini saya memilih tanggal 18 Januari. Selanjutnya di sini ditampilkan tanggal yang telah dipilih, terus di sini user memilih jumlah stafnya 1 dan lamanya 1 jam, gendernya apapun, terus tidak menggunakan alat pembersih sendiri. Terus user dapat mengklik button berikutnya. Sini akan ditampilkan beberapa jenis metode pembayaran, ada Dana, OVO, GoPay, transfer bank, kartu kredit atau debit. Sini misalnya user memilih Dana, selanjutnya user diminta untuk menginputin nomor HP-nya, terus klik button berikutnya. Berikut adalah data detail dari harga layanan yang telah dipilih oleh user, terus apabila telah benar, dapat klik button bayar, terus akan muncul pembayaran telah berhasil dan di sini user dapat melihat rinciannya, dan dari transaksi tersebut user mendapatkan 100 poin. Terus klik button tutup untuk menyelesaikan transaksi. Terus pesanan tadi akan masuk ke bagian frame riwayat. Di bagian sini user dapat pesan lagi untuk melakukan pemesanan ulang untuk layanan ini. Terus user juga dapat membuat penilaian dengan klik button review. Apabila user membuat review, maka user akan mendapatkan poin 25 dari review yang telah dibuat tersebut.
Selanjutnya yaitu pada bagian paket. Di sini terdapat beberapa paket yang ditawarkan seperti paket 1 yang berisi deskripsi seperti yang terlihat, terus paket 2 seperti yang memiliki beberapa penawaran layanan seperti yang dapat dilihat. Setelah itu, misalnya user ingin membeli berlangganan, maka akan diarahkan ke bagian pembayaran seperti tadi. Selanjutnya pada bagian profil, terdapat data-data pelanggan seperti nama, nomor HP, email, dan menu-menu lain seperti alamat, voucher, help center, poin, dan logout. Terus di bagian bawahnya terdapat pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user. Di sini saya akan mencoba menginputkan alamat. Di sini terdapat alamat utama dari user tersebut. Terus jika ingin nambah alamat, klik button tambah, terus akan diarahkan ke bagian frame tambah alamat seperti tadi. Lalu klik cari untuk mencari lokasi dan set lokasi untuk menetapkan lokasi yang diinginkan. Terus simpan. Selanjutnya ada menu voucher. Pada bagian ini belum terdapat voucher yang ditawarkan oleh aplikasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada menu Help Center. Pada bagian menu ini, user dapat menghubungi beberapa kontak yang telah disediakan apabila mengalami kendala selama pemesanan atau penggunaan aplikasi. User dapat menghubunginya via WhatsApp atau email yang tertera di bawah ini. Selanjutnya pada bagian review, di sini ditampilkan review-review yang telah ditulis oleh user-user yang telah melakukan pemesanan layanan. Berdasarkan review ini, user dapat menentukan kriteria atau bayangan layanan-layanan yang akan dipesan sebelumnya. Terus pada bagian icon customer service ini, apabila user mengklik icon ini, maka akan diarahkan ke bagian chat. Di sini, user dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila mengalami kendala dalam pemesanan atau penggunaan aplikasi. Pada awalnya akan dijawab oleh bot, lalu bot nanti akan mengarahin ke customer service-nya. Di bagian sini, user dapat mengetikkan pesan yang diinginkan. Selanjutnya, di sini terdapat fitur poin. Apabila poin tadi diklik, maka akan diarahkan ke frame poin. Di sini terdapat beberapa layanan yang menawarkan poin-poin tertentu. Pada button reward point akan ditampilkan reward point yang pernah digunakan atau transaksi poin yang pernah dilakukan oleh user. Terus klik lihat detail untuk melihat detail dari poin yang ditawarkan oleh layanan tersebut. Di sini terdapat beberapa syarat dan ketentuannya. Apabila syarat dan ketentuan ini terpenuhi, maka user dapat mengklik button tukar poin Anda. Lalu akan muncul confirmation message, yaitu apakah Anda yakin ingin menukarkan poin atau tidak. Terus jika mengklik ya, maka akan muncul pesan sukses dalam menukarkan poin. Lalu klik kembali untuk kembali ke tampilan frame poin. Ini merupakan daftar dari layanan-layanan yang memiliki poin yang ditawarkan oleh aplikasi. Selanjutnya pada bagian logout, apabila user ingin keluar dari aplikasi, maka user dapat mengklik menu logout ini. Baik, sekian demo prototipe dari saya, maka saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Miftahul Khaira yang telah mempresentasikan dan mendemokan program dari prototipe startup Kliniti kami. Nah, itu adalah topik terakhir yang dapat kami presentasikan. Sebelumnya, saya akan memberikan kesimpulan mengenai presentasi kami ini, yaitu yang mana startup Kliniti ini membuka usaha, yang mana
kami membuka usaha dengan membuat aplikasi yang membuka layanan untuk membantu pengguna dalam membersihkan rumah. Yang mana aplikasi ini juga dapat diunduh di setiap ponsel, dan aplikasi ini juga nantinya akan membantu banyak orang dari berbagai kesibukan yang tidak sempat untuk membersihkan rumah mereka, serta membantu orang-orang yang susah dalam mencari pekerjaan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.